Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, semoga kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kaji kita sebelumnya, pembahasan kita. Di sini saya lagi-lagi mengingatkan, saya di sini bukan sebagai guru ya, akan tetapi sebagai teman diskusi. Jika ada nanti apa yang saya sampaikan tidak sesuai menurut apa yang teman-teman pahami, maka dari itu saya terbuka untuk dikritik ataupun saran gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru mengikuti pembahasan kita, maka lagi-lagi saya mengingatkan ya, bahwasanya pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu adalah kitab Fihi Ma Fihi dari Maulana Jalaluddin Rumi ya. Jadi ini merupakan karya terjemahan ya dari Maulana Jalaluddin Rumi. Karya terjemahan penerbit apa ini penerbitnya, Grup Relasi Intimedia, Alih Bahasa Abdul Latif gitu ya. Jadi singkat ceritanya, kitab Fihi Ma Fihi ini kan bahasa Persia awalnya ya. Sependek pengetahuan saya ini bahasa Persia. Nah, jadi diterjemahkanlah dia ke dalam bahasa Arab pertama kali oleh saya lupa namanya siapa, dan dari bahasa Arab itu diterjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ceritanya. Nah, jadi kitab Fihi Ma Fihi ini sesuai dengan judulnya mengarungi samudera kebijaksanaan. Ini 1421 Hijriah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya oleh Isa Ali Al-Aqub. Nah, 1421 itu kira-kira tahun berapa itu ya? Saya 1424 kalau nggak salah, 2003. Kurang 3, berarti sekitar tahun 2000 ya. Nah, tahun 2000 lah, atau tidak 1910 atau 2001 ya, sekitar segitulah. Jadi ini merupakan terjemahan bahasa Indonesianya. Nah guys, kawan-kawan semuanya, kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Kita melanjutkan pasal 18 ya. Judulnya Setetes Air dari Hari Alastu. Kita akan bacakan ya, saya akan bacakan. Ibnu Muqri membaca Al-Quran dengan benar. Ya, dia melantunkan aksiden Al-Quran dengan benar, tetapi dia tidak mengetahui maknanya. Buktinya adalah dia tidak bisa menjawab ketika ditanya tentang maknanya. Ia membaca tanpa melihatnya. Dia seperti seseorang yang menggenggam cerpelai. Kemudian ada orang lain yang menawarkan cerpelai yang lebih bagus dari miliknya, tapi ia menolaknya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya orang tersebut tidak tahu apa-apa tentang cerpelai. Orang lain berkata padanya, ini adalah cerpelai. Lalu ia serta-merta mengambilnya karena ikut-ikutan saja. Seperti anak-anak yang bermain dengan buah kenari. Ketika mereka disuguhkan buah kenari atau minyak kenari itu, mereka akan menolak sambil berkata, "Kenari itu yang bunyinya kertak-kertuk. Benda ini tidak bersuara, apalagi berbunyi kertak-kertuk." Gudang-gudang Allah itu sangatlah banyak. Begitu juga dengan ilmu-ilmunya. Jika seseorang membaca Al-Quran itu dengan ilmu, lantas kenapa ia menolak Al-Quran yang lain?
Kutegaskan lagi pada para pembaca Al-Quran bahwa Allah telah berfirman, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Sekarang, dengan tinta seharga 50 dirham, seseorang sudah bisa menyalin seluruh isi Al-Quran. Al-Quran sendiri hanyalah sebagian kecil dari simbol ilmu Allah, karena semua ilmu adalah milik Allah. Tidak hanya yang tertulis dalam mushaf Al-Quran saja. Seorang ahli obat meletakkan sedikit obat di atas secarik kertas, kemudian kamu berkata, semua obat-obatan yang dimiliki oleh ahli obat ada di atas secarik kertas ini. Perkataan seperti itu tentu amat bodoh dan menggelikan. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya sudah ada Al-Quran. Kalam Allah sudah ada kala itu, hanya saja tidak dalam bahasa Arab. Kutegaskan hal ini pada para pembaca Al-Quran dengan cara demikian, tapi aku melihat semua itu tidak berbekas sama sekali pada mereka. Jadi kutinggalkan saja mereka. Nah, jadi guys, sebelum kita masuk ke paragraf selanjutnya, ya kan, lagi-lagi kita baca dulu utuh per pasalnya, ya. Saya baca dulu utuh per pasalnya, nanti baru kita simpulkan, kita bahas secara mendalam apa maksud daripada Maulana Jalaluddin Rumi, pembahasan tentang setetes air dari Hari Alastu. Nah, juga di sini juga saya terangkan ya, setetes air dari Hari Alastu ini kan judul yang dibuat oleh si apa ya namanya ya, muhakkik kalau nggak salah ya, dikasih judul gitu, pasal gitu ya. Nah, sementara kalau Jalaluddin Rumi pasal aja dibuatnya namanya, cuman dikasih judulnya dengan setetes air dari Hari Alastu oleh si penerjemah kalau nggak salah tuh, atau muhakkiknya. Oke guys, kita lanjut ya, atau kita terangkan dulu sampai di sini. Oke, kita terangkanlah dulu ya, biar kawan-kawan semuanya tidak bosan mendengarkan saya membaca gitu ya. Kita terangkan sampai di sini bahwasanya di lembar pertama ini baru selembar ya, Maulana Jalaluddin Rumi menerangkan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini, yang kita sepakati bersama, ya kan, dan kita hafal bersama di seluruh dunia ini, 114 surah gitu ya. Nah, 30 juz ya, kalau di kebanyakan kita ada juga yang 60 juz tuh, kalau nggak salah di Maroko mereka menjuzkannya menjadi 60, tapi yang familiar di kita kan 30 juz ya. Nah, jadi Al-Quran yang itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan, adalah Al-Quran yang kita ketahui gitu, dan kita banyak menghafalnya gitu. Nah, namun lagi-lagi Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Nah, disinilah Maulana Jalaluddin Rumi ingin menjelaskan, ingin menyindir kita gitu kan. Nah, Al-Quran itu sebenarnya untuk apa gitu. Nah, apakah hanya untuk bacaan saja, atau hiasan rumah, atau hiasan dalam agama Islam gitu ya. Nah, tentu tidak gitu ya. Ibaratkan rumah, tentu Al-Quran itu bukanlah hanyalah gorden-gorden semata gitu. Nah, tidak. Nah, tapi bahkan lebih fundamental lagi dari itu gitu kan. Nah, tidak hanya sebagai penghias gitu ya, tapi sebagai esensi daripada apa ya, dari sebuah bangunan gitu. Nah, kayak misalnya rumah itu untuk apa gitu? Kita membuat rumah untuk apa? Apakah hanya untuk kita ini saja,
kita buat sebuah rumah itu, kita bangun susah payah gitu ya. Untuk apa kita membuat rumah itu? Nah, tentu ada tujuan kita di situ kan. Sebenarnya kita membuat rumah untuk apa gitu. Nah, tentu rumah itu kita buat untuk tempat kita berlindung, untuk tempat kita beristirahat. Baiti jannati kan. Rumahku surgaku gitu. Setelah capek seharian bekerja, kita balik ke rumah, ya kan? Nah, kita kembali lagi fresh pikirannya gitu ketika kita berada dalam rumah kita gitu kan. Nah, makanya kita susah payah membangun rumah itu adalah demi adanya tempat kita untuk beristirahat gitu. Nah, tempat kembali kita gitu. Nah, itulah makanya kita membuat rumah gitu kan. Itu tujuannya. Nah, rumah itu bukanlah hanya untuk kita susah-susah payah menabung sebanyak mungkin ya. Nah, bukan hanya untuk dapat pujian dari orang lain gitu. Enggak, untuk apa pujian itu? Rumah kamu bagus banget gitu kan. Misalnya katanya begitu. Nah, untuk apa pujian itu kan? Kita membutuhkan rumah itu kan. Nah, kita lebih membutuhkan eh, fungsi daripada sebuah rumah daripada eh, gengsi gitu ya. Nah, jadi kan itu juga sudah istilah yang sangat familiar ya di telinga kita, bahwasanya kita lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi gitu. Nah, begitu juga rumah. Nah, seseorang yang mempunyai rumah itu gitu kan. Nah, entah bagus rumah itu, entah eh, tidak bagus menurut Anda rumah itu, tapi menurut dia bagus. Yang jelas baiti jannati. Nah, rumahku adalah surgaku gitu kan. Nah, mungkin bagi Anda rumah dia itu hanyalah gubuk semata gitu kan. Nah, mungkin bagi Anda rumah dia itu ya penuh kebocoran. Nah, tapi bagi dia itulah surganya gitu. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan bagaimana pemahaman orang lain ya kan tentang kita, soalnya kita yang merasakan itu gitu. Nah, sebagus apapun rumah Anda, nah itulah surga Anda. Nah, jadi sejelek apapun rumah Anda, itulah surga Anda, gitu juga kan. Nah, jadi kalau Anda tidak nyaman di rumah Anda gitu ya, berarti itu masalahnya kompleks sekali sih. Ya, bisa jadi yang pertama rumah itu bukan milik Anda, yang kedua mungkin di rumah itu kenapa Anda tidak bisa nyaman ya. Nah, kenapa rumah itu tidak membuat Anda nyaman, sementara fungsi rumah adalah kenyamanan, tempat kembali setelah seharian lelah bekerja kan seperti itu ya. Nah, setelah seharian berada di luar rumah, beraktivitas gitu. Nah, kita kembali ke rumah lagi untuk beristirahat. Nah, kenapa Anda tidak betah di rumah itu? Ya, kemungkinan beberapa masalah yang kami sebutkan tadi kan. Mungkin Anda itu bukan rumah Anda. Yang kedua, karena itu bukan rumah Anda, makanya itu kan ini tunggu bunyi dia kan. Entah bunyi inilah, bunyi apa namanya? Bunyi token ataupun bunyi yang punya rumah gitu ya. Jadi bunyi yang punya kos-kosan ataupun rumah itu dia udah bunyi-bunyi gitu kan alarmnya. Soalnya kontrakan kita nunggak gitu. Nah, jadi apakah karena itu? Lagi-lagi kan itu kan berarti karena kita belum memenuhi baiti jannati. Katanya kan rumahku adalah surgaku. Kita mempunyai rumah dulu baru kita bisa merasakan surga itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita belum mempunyai rumah itu, maka kita tidak akan bisa merasakan surga itu gitu. Nah, kita membahas rumah ini nanti akan kami kaitkan dengan Al-Qur'an ini. Nah, soalnya Al-Qur'an itu disusun dengan bahasa perumpamaan, dan bahasa perumpamaan itu adalah bahasa yang tertinggi gitu ya, untuk memudahkan pemahaman, ya kan? Nah, karena lagi-lagi Allah sering
memberikan kepada kita alarm gitu ya, supaya kita menggunakan akal, pikiran gitu ya. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun gitu, dalam memahami ayat-ayatnya gitu. Soalnya Allah sudah bilang, walaqad yassarnal Qur'an fahal mim muddakir. Kami sudah memudahkan Al-Quran, adakah yang mau gitu kan, untuk memahaminya gitu. Nah, jadi kembali lagi, kita ke pembahasan rumah ini ya. Nanti kita kaitkan tuh apa maksudnya sih, gambaran-gambaran tentang rumah ini ke dalam pembahasan lembar pertama dari kitab Fihi Mafihi ini. Nah, jadi kita kembali lagi, bahwasanya kita harus mempunyai rumah dulu baru kita merasakan surga itu gitu ya. Nah, jadi kita di sini menggunakan analogi rumah. Lagi-lagi kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu kan begini ya kira-kira, wa yadribullahul amtsala linnas, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia gitu ya. Nah, makanya kita juga menerangkannya dengan perumpamaan rumah ini gitu. Nah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, ketika Anda bilang bahwasanya di rumah Anda itu ya kan tidak nyaman, tidak ini, tidak itu segala macam, berarti itu karena bukan rumah Anda. Nah, seperti itu. Nah, jadi sama dengan paragraf pertama ya di lembaran ini. Tadi kan dia bilang Ibnu Muqri membaca Al-Quran dengan benar. Ya, dia melantunkannya dengan dia melantunkan aksi dengan Al-Quran dengan benar, tetapi dia tidak mengetahui maknanya. Buktinya adalah dia tidak bisa menjawab ketika ditanya tentang maknanya, ya kan? Nah, ia membaca tanpa melihatnya. Dia seperti seseorang yang menggenggam cerpelai, kemudian ada orang lain yang menawarkan cerpelai yang lebih bagus dari miliknya, tapi ia menolaknya. Nah, kenapa Ibnu Muqri menolaknya, ya kan? Nah, karena menurut Jalaluddin Rumi, ya kan, di paragraf kedua dibahas Maulana Jalaluddin Rumi. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya orang tersebut tidak tahu apa-apa tentang cerpelai. Orang lain berkata padanya, ini adalah cerpelai. Nah, lalu ia serta-merta mengambilnya karena ikut-ikutan saja. Nah, jadi makanya tuh kita jangan ikut-ikutan. Katanya kan gini, baiti jannati, rumahku surgaku. Aku nggak merasakan itu katanya. Nah, rumah yang mana yang surga itu? Makanya tadi kita bahas rumah yang mana. Harus rumah kita, rumah kita ya kan, memang punya kita, baiti gitu. Nah, jadi ketika Anda sudah merasa mempunyai rumah itu gitu, terus ditawarkanlah rumah yang lebih bagus gitu ya. Nah, dan Anda tidak mau gitu, ya kan? Nah, jadi semisalnya nih, walaupun itu rumah sudah punya Anda gitu ya, Anda tidak ngontrak lagi di situ, tapi itu memang sudah punya Anda. Anda bersikeras mengatakan baiti jannati, aku sudah nyaman di sini gitu ya. Nah, sebagus apapun itu rumah Anda sudah merasakan surgalah di situ, ataupun sejelek apapun rumah Anda sudah merasakan surga juga di situ. Nah, Anda berkata baiti jannati, inilah rumahku gitu. Nah, jadi ada orang lain tuh yang ingin menawarkan rumah yang lebih bagus gitu kan, dari rumah yang Anda sebut sebagai rumah gitu kan. Nah, apakah rumah itu yang ditawarkan oleh orang lain itu, ya kan? Nah, jadi kenapa Anda kok tidak mau menerima tawaran itu? Apakah karena Anda ego, atau karena Anda memang terdoktrin sehingga tidak mau menerima tawaran rumah yang lebih bagus itu? Nah, lagi-lagi rumah itu untuk apa? Ya kan? Untuk kenyamanan, untuk untuk tempat beristirahat gitu. Nah, jadi tempat beristirahat gitu kan.
Nah, Anda tidak mau tuh, walaupun ada nanti yang menawarkan rumah yang bertingkat apa segala macam, Anda tidak mau, Anda tetap bersikeras di rumah Anda itu. Lantas siapa lagi kira-kira yang bisa memaksa Anda bahwasanya rumah itu bukanlah rumah Anda gitu, kira-kira. Artinya begini, kan tadi kita kan sudah tidak mau eh, menerima tawaran dari orang lain, sudah tidak mau menerima tawaran dari orang lain, sebagus apapun rumah itu kita tidak mau. Nah, sebab apakah kita tidak mau? Apakah sebab eh, karena kita apa namanya ego ya, kita sudah merasa eh, nyaman di sini, tidak penasaran lagi tentang rumah yang dia maksud itu, ya kan? Nah, kalau kita berdasarkan ego, keegoan kita ini nanti akan membuahkan hasil yang membuat kita kecewa tentunya ya, karena kita keras kepala. Nah, keegoan kita ini akan membuat kita kecewa. Kenapa? Apa kekecewaan kita? Ya kan? Rupanya rumah yang dia tawarkan itu adalah rumah yang selama ini kita impikan namun belum pernah jadi kenyataan gitu. Adalah rumah yang selama ini sengaja kita lupakan gitu. Padahal ketika melihat rumah itu, kita sebenarnya tertarik. Namun karena keegoan kita bahkan eh, menjelek-jelekkannya gitu kan. Walaupun rumah itu lebih bagus, lebih nyaman, dan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan dahulu gitu ya. Nah, walaupun sekiranya rumah yang sekarang ini sudah bagus gitu kan, tapi ketika melihat rumah yang ditawarkan itu, bahkan itu yang lebih bagus dari rumah kita gitu kan. Kan itu bukan tidak mungkin. Karena kita lagi-lagi, karena keegoan kita tadi, tidak mau menerima tawaran dari orang tersebut gitu kan. Kita sudah merasa eh, apa ya, puas dengan apa yang kita miliki, padahal orang tersebut menawarkan kepada kita dengan gratis, dan kita menolaknya, bahkan kita menolaknya secara mentah-mentah bahkan gitu. Nah, tentu kita juga yang kecewa gitu kan. Nah, lagi-lagi eh, kembali kita ke pembahasan ini, demikianlah, seperti demikian juga lah Jalaluddin Rumi membahas tentang, bercerita tentang Ibnu Mukri gitu kan. Jalaluddin Rumi menawarkan Al-Quran yang lain, yang maksudnya yang mana gitu ya. Nah, tapi Ibnu Mukri menolaknya gitu. Tadi kan di sini ya, tapi ia menolaknya. Nah, jadi karena apa katanya? Karena ia tidak mampu, tidak bisa menjawab ketika dia ditanya tentang maknanya. Dia hanya membaca Al-Quran saja. Dia tidak memahami apa yang dia baca. Nah, itu sama saja kita membangun rumah, ya kan? Tapi kita tidak memasukinya gitu. Kita tidak beristirahat di dalamnya gitu. Nah, untuk apa kita bangun itu? Untuk apa kita susah-susah payah mengumpul uang banyak gitu kan? Uang yang banyak untuk membangun sebuah rumah. Nah, ini pun begitu. Nah, untuk apa kita menghafal Quran dengan susah payah? Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita pelajari supaya bacaan Al-Quran kita bagus gitu ya. Nah, belum lagi sanad-sanad Al-Quran kita, belum lagi kiroahnya gitu ya. Kiroah ke siapa kita, kiroah siapa yang kita ikuti gitu kan. Nah, riwayat siapa gitu kan. Nah, jadi, nah, itu kita sudah susah payah itu membangun otoritas, ya kan, mengumpulkan otoritas yang kita punya hanya untuk membaca Al-Quran.
Ya, hanya untuk bisa melantunkan Al-Quran dengan baik dan benar gitu ya, melantunkan aksi dan Al-Quran dengan benar. Nah, tapi kita tidak mengetahui maknanya, walaupun bacaan kita itu sangatlah merdu ya, sangatlah merdu, namun kita tidak tahu apa yang kita baca itu. Nah, apa gunanya, ya kan? Nah, jadi eh, lagi-lagi ya, bukan tidak berguna gitu ya, karena di paragraf nanti itu Jalaluddin Rumi bilang, oleh karena itu dikatakan bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi justru Al-Quran mengutuknya. Ini di lembar selanjutnya ya. Makanya saya berani bilang gitu ya. Itu apa kita membaca Al-Quran kalau tidak mengetahui maknanya? Nah, makanya saya sertakan kalimat Jalaluddin Rumi ini. Tentu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran adalah orang yang tidak memperhatikan makna Al-Quran itu sendiri, ya kan? Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi justru Al-Quran mengutuknya. Meski demikian, hanya membaca Al-Quran saja juga tetap merupakan sebuah kebaikan. Nah, kita garis bawahi dulu itu, ya kan? Nah, tetapi lagi-lagi eh, di lembar pertama ini kita membahas itu ya. Di lembar pertama, cuman tadi kita sudah menyindir lembar kedua gitu. Jadi di lembar pertama ini eh, kita lanjutkan. Nah, untuk apa kita membangun belajar susah payah hanya untuk belajar membaca Al-Quran saja gitu ya, tanpa mengetahui maknanya, padahal Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai petunjuk hidup, hudal linnas gitu ya. Jadi bagaimana agar Al-Quran ini bisa menjadi pegangan kita, itu sebenarnya fungsi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca saja gitu kan, akan tetapi esensi ataupun hakikat ontologis daripada membaca itu gitu. Apakah yang disebut dengan membaca, ya kan? Nah, tentu ini yang harus kita garis bawahi. Apakah membaca Al-Quran itu eh, adalah membaca seperti yang kita tahu aja gitu ya? Membaca ini, ya membaca Al-Quran yang ini, kita lantunkan dengan bagus gitu. Nah, jadi itulah pentingnya kita mengetahui hakikat ontologis daripada membaca itu sendiri gitu. Apakah membaca Al-Quran harus begini, dan membaca yang mana yang dimaksud itu gitu. Karena Nabi ketika menerima Al-Quran itu ayat yang pertama kan Iqra gitu, bacalah. Sementara Nabi sudah jelas bahwasanya Nabi ummi gitu kan, tidak tahu, tidak bisa ya menulis dan membaca gitu. Apa yang harus dibaca gitu? Kan terlalu bodoh lah Jibril ketika menyuruh Nabi membaca. Kalau membaca yang dimaksud itu adalah membaca konvensional gitu ya, ataupun membaca yang ada, pokoknya yang kita pahami lah apa yang disebut membaca tulisan gitu ya, membaca apa yang ditulis gitu. Jika harus itu, dia sudah tahu bahwasanya Nabi itu ummi. Nah, makanya saya bilang terlalu bodoh lah itu nanti Jibril gitu ya, ketika dia menyuruh Nabi membaca kitab Al-Quran ini gitu. Nah, terus makanya apa yang harus dibaca, ya kan? Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya ada sambungnya di situ. Ketika Nabi Muhammad sudah pasrah, ya kan? Mana Nabi Qori gitu, saya nggak pandai baca Quran, saya nggak pandai membaca katanya kan. Nah, makanya turun ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan gitu. Nah, jadi apa maksudnya ayat itu gitu kan? Berarti Jibril tidaklah bermaksud menyuruh Nabi untuk membaca secara konvensional, ya kan? Membaca secara tulisan, tapi membaca yang tidak bertulisan, ya kan? Itulah makna. Nah, itulah makna. Nah, bukan hanya bukan membaca tekstual tapi kontekstual gitu. Nah, jadi bukan membaca yang tersurat tapi membaca yang tersirat gitu. Apa maksudnya, apa hakikatnya gitu ya, apa
isinya gitu. Nah, itu yang Jibril perintahkan, makanya Nabi mampu membacanya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Akan tetapi Nabi mampu karena apa? Ya kan? Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan gitu. Nah, jadi itulah yang disebut membaca gitu ya. Nah, lagi-lagi itulah yang dimaksud Jalaluddin Rumi gitu kan. Jalaluddin Rumi bermaksud bahwasanya kita membaca Al-Quran itu jangan hanya membaca secara konvensional. Itulah yang dikritiki daripada Ibnu Mukri gitu kan. Karena Ibnu Mukri hanya membaca Al-Quran saja gitu ya. Iya, dia benar kata Jalaluddin Rumi. Namun dia tidak mengetahui maknanya ketika ditanya apa gunanya, kata Jalaluddin Rumi gitu. Nah, jadi itulah kita betapa pentingnya kita tahu membaca gitu ya. Kan tetapi bukan hanya tulisan, namun juga yang tidak tulisan, bukan hanya yang tersurat, namun juga yang tersirat gitu. Nah, jadi makanya umat Islam itu mungkin bisa dibilang kenapa nggak berkembang apa segala macam akhir-akhir ini ya kan, karena itu berdasarkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini kan kita sudah mengklaim bahwasanya Al-Quran itu petunjuk hidup gitu ya, tapi kenapa umat Islam itu masih dalam keadaan terbelakang gitu kan. Nah, padahal dia sudah meyakini kitab ini sebagai la raiba fih, tidak ada keraguan padanya gitu kan. Apakah dia ragu bahwasanya Al-Quran ini tidak membahas teknologi gitu? Apakah dia ragu bahwasanya Al-Quran ini tidak membahas filsafat gitu, tidak membahas tentang hukum, politik? Nah, kalau kata siapa ya, Ibnu Arabi kalau nggak salah ya. Kalau kata Ibnu Arabi, ya Al-Farabi. Kalau kata Al-Farabi, ilmu itu ada 7 kan, logika, bahasa, matematika, fisika, metafisika, politik dan fikih. Nah, apakah ilmu yang 7 ini tidak ada di dalam Al-Quran? Kenapa orang ragu gitu? Nah, kenapa Al-Quran itu terasa membosankan untuk dipelajari? Nah, karena kita membaca Al-Quran itu secara tekstual, tanpa kontekstual gitu ya. Nah, jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai pemahaman yang kaku, padahal dia harusnya sebagai petunjuk. Inilah yang dikomentari oleh Jalaluddin Rumi gitu kan. Nah, jadi makanya ketika Al-Quran hanyalah sebagai bacaan yang kaku, tulisan yang kaku gitu ya. Nah, makanya Jalaluddin Rumi bilang gitu kan di dalam kitabnya ini, iya memang betul kita tetap berpahala, merupakan sebuah kebaikan, tetapi dalam Al-Quran itu Allah perintahkan kita untuk membaca, dan itu wahyu yang pertama turun, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal supaya tidak lebih rendah daripada balhum adall kal an'am, ya kan, lebih rendah daripada binatang ternak bahkan gitu. Nah, karena kita membaca terus-terusan tanpa memahami maknanya. Nah, makanya kata Imam Jalaluddin Rumi di sini, banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi justru Al-Quran mengutuknya. Mengapa bisa demikian? Ya kan? Karena dia tidak memahami apa guna Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu mengutuknya gitu. Artinya apa? Al-Quran itu tidak memberi manfaat kepadanya. Al-Quran tidak memberi Al-Quran tidak memberi manfaat, namun esensi manfaat daripada Al-Quran itu tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tadi tidak mau membaca. Dia hanya membaca secara kaku gitu. Itu kegagalannya kan. Nah, inilah yang ditolak oleh Jalaluddin Rumi, yang terus-terusan dikritik oleh beliau gitu kan. Nah, harusnya kita jangan terlalu kaku. Nah, itu maksudnya. Tapi Ibnu Mukri ya gitu kan menolak. Nah, kita lanjutkan ya. Itu baru satu paragraf, guys. Nah, lalu ia serta merta mengambilnya karena ikut-ikutan saja, seperti anak-anak yang bermain dengan buah kenari. Ketika mereka disuguhkan buah kenari atau minyak kenari itu, maka akan menolak sambil berkata,
Kenari itu yang bunyinya ketak-ketuk, benda ini tidak bersuara apalagi berbunyi ketak-ketuk gitu. Nah, jadi maksudnya apa? Ini kan permisalan nih, ya kan? Seperti anak-anak yang bermain dengan sebuah kenari, dengan buah kenari. Nah, jadi yang kami tahu gini, Al-Quran itu yang kamu bilang itu yang mana gitu kan. Nah, jadi kalau dalam konteks tadi gitu kan, jadi Al-Quran itu yang ini, yang mana sih Al-Quran yang lu bilang gitu kan istilahnya tuh. Al-Quran yang mana itu, pemahaman dari mana pula itu, yang kau bawa itu Al-Quran itu harus gini 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 gini. Al-Quran itu harus dibaca katanya kan, ikro 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 ikro. Iya, baca yang mana, ya kan? Nah, itu lagi-lagi tuh Jalaluddin Rumi menyindirnya tuh, menyindir Ibnu Muqri. Gudang-gudang Allah itu sangat banyak, begitu juga dengan ilmu-ilmunya. Jika seseorang membaca Al-Quran itu dengan ilmu, lantas kenapa ia menolak Al-Quran? Ia menolak Al-Quran yang lain gitu kan. Nah, kutegaskan lagi pada pembaca Al-Quran bahwa Allah telah berfirman. Ini nanti surah Al-Kahfi ayat 109 ya. Nah, jadi kata Imam Jalaluddin Rumi, ya kan, jika seseorang membaca Al-Quran itu dengan ilmu, lantas kenapa ia menolak Al-Quran yang lain gitu. Nah, jadi secara tidak langsung Imam Jalaluddin Rumi di sini sudah menyindir juga ya, bahkan memojokkan gitu ya. Maksudnya mengkritiki gitu Ibnu Muqri. Jika seseorang membaca Al-Quran itu dengan ilmu, lantas kenapa ia menolak Al-Quran yang lain? Berarti kan secara tidak langsung Al-Quran yang dibaca Ibnu Muqri itu gitu kan, dia membacanya apa ya, dia membacanya dengan ilmu dari bagian-bagian ilmu gitu, bukan daripada hakikat ilmu gitu kan. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan gitu lagi-lagi. Nah, Al-Quran itu memang bagus gitu ya. Waratilul Qur'ana tartila, zayyinul Qur'ana bi aswatikum gitu. Nah, tapi untuk apa lagi-lagi Al-Quran itu dibaca? Tentu untuk sebagai petunjuk gitu kan. Nah, jadi kita membaca Al-Quran ini yang mana dulu nih kita dulukan? Apakah membaca maknanya atau hanya membaca secara kaku gitu kan, secara teks saja gitu. Dan lagi-lagi kita harus kembali kepada fungsi Al-Quran itu. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan, sebagai apa dia. Nah ya kan, kenapa Al-Quran itu harus ada, harus turun kepada Rasulullah SAW. Nah makanya itulah yang disebut Jalaluddin Rumi sebagai sebuah celah ya, bahwasanya Ibnu Muqri belum membaca Al-Quran itu dengan bijaksana gitu kan. Bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan bijaksana gitu. Tentu kita membaca Al-Quran itu juga gitu ya, tidak serta-merta kita hanya membacanya secara kaku, namun juga kita membaca ataupun mengembalikan fungsinya juga. Artinya kita membacanya juga sebagai bacaan yang benar-benar bisa menuju ke kita gitu ya. Nah makanya ketika nanti kita ditanya tentang Al-Quran ya kan, nah orang yang bertanya kepada kita itu mendapatkan jawaban, bukan mendapatkan bacaan gitu. Dalam Al-Quran begini begini begini, dalam Al-Quran ini, tapi ditanya apa maksud ayat itu, kenapa begitu, saya tidak memahaminya, bagaimana kita menjawabnya kalau kita tidak memahaminya gitu. Nah jadi lagi-lagi disinilah kita perlu memahami apa namanya. Minum dulu guys, udah setengah jam nih keluar-keluar. Jadi disinilah kita memahami bahwasanya kita harus mengembalikan esensi sesuatu itu supaya kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Lantas seperti yang kita analogikan tadi di awal, bagaimana sebuah rumah, esensi dari sebuah rumah itu gitu kan. Nah jadi rumah itu bahkan mengutuknya gitu ya, rumah itu bahkan membuatnya kecewa gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi ketika tawaran rumah sudah membuat, tawaran rumah yang ternyata lebih bagus itu sudah membuat kita kecewa gitu kan.
ataupun bahkan tawaran rumah yang lebih buruk, bahkan ya kita merasa beruntung tidak menerima tawaran seseorang itu, kita tetap bersikeras mempertahankan yang kita anggap sebagai rumah, karena kita mempertahankan prinsip kita, baiti jannati rumahku surgaku. Lagi-lagi rumah sebenar-benar rumah sebagai tempat peristirahatan kan pada hakikatnya itu kuburan ya. Nah, itulah tempat peristirahatan kita terakhir. Nah, lagi-lagi apa yang kita punya gitu, ya kan? Makanya inilah pentingnya kita terbuka melihat sisi lain yang tentunya itu tidak bertentangan dan sejalan tentunya ya dengan esensi daripada hakikat ontologis sesuatu itu, kenapa dia bisa ada gitu ya. Nah, jadi rumah yang kita punya pun gitu ya tidak akan bisa apa ya menjadi tempat paling paling kita ini kan apa namanya paling kita bersikeraskan gitu ya untuk sebagai kepunyaan kita, ya kan? Karena walaupun semisalnya bisa-bisa saja ya di dalam rumah kita itu kita dimakamkan, tapi nanti anak cucu kita, ahli waris kita gitu kan kita sudah mati, walaupun itu wasiat kita, mereka tidak akan mau itu. Nah, lagi-lagi walaupun kita mati gitu, kita tidak akan dibiarkan berada di atas tempat tidur yang empuk gitu. Pasti di tanah gitu kan, dalam tanah. Nah, makanya tuh kita tidak boleh ini kan, apa namanya, terlalu kaku pemahamannya gitu. Kita harus mengetahui esensinya gitu ya. Nah, jadi supaya tidak seperti yang dikatakan Jalaluddin Rumi tadi kan, banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi justru Al-Quran mengutuknya gitu, karena Al-Quran cemburu gitu kan. Nah, aku harusnya nggak diiniin gitu, kayak rumah ini kan sebenarnya dia cemburu, kenapa aku harus dibilang baiti jannati gitu, karena yang pantas untuk itu adalah eh, kuburan kata si rumah kita kan gitu ya. Nah, itu nanti pembahasannya panjang, cuman begitulah kira-kira. Kita lanjutkan lagi. Kutegaskan lagi pada para pembaca Al-Quran bahwa Allah telah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Oke, jadi Imam Jalaluddin Rumi bilang tuh di sini, dia menyintirnya bahwasanya kata Jalaluddin Rumi gini, kenapa dia menyertakan ayat ini? Jalaluddin Rumi ingin mempertegas bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang ini, gitu kan? Al-Quran yang ada sekarang ini sebagai petunjuk kita, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya apa ya? Al-Quran yang difinalkan, gitu. Karena jika harus tidak final, sebenarnya tidak akan terbatas Al-Quran itu gitu. Makanya dia tadi bilang tuh, jika seseorang membaca Al-Quran itu dengan ilmu, lantas kenapa ia menolak Al-Quran yang lain, katanya gitu kan. Jadi Al-Quran yang kita ketahui sekarang itu, ini bukan hanya ini Al-Quran, cuma yang kita tahu cuma ini gitu, misalnya kan seperti itu. Nah, jadi Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali, tidak berawal, tidak berujung. Katanya kan seperti itu dari penjelasannya ini kita dapat memahaminya bahwasanya Imam Jalaluddin Rumi mengatakan seperti itu ya. Al-Quran itu bukan hanya ini loh, bukan hanya yang secara kaku yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja gitu kan. Akan tapi sebenarnya Al-Quran itu tidak terbatas gitu ya. Makanya disertakan di sini Quran surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, gitu kan. Artinya kan tidak terbatas, tidak tergambarkan lagi saking banyaknya Al-Quran itu gitu ya. Karena Al-Quran kan isinya kalimat-kalimat gitu ya, kalimat-kalimat Tuhan gitu. Nah, jadi
Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Nah, jadi tidak terbatas sebenarnya banyaknya Al-Quran itu gitu. Nah, saya kiranya lautan menjadi untuk tinta untuk menulis gitu ya. Nah, terus Imam Jalaluddin Rumi melanjutkan, sekarang dengan tinta seharga 50 dirham, 50 dirham berapa ya guys ya sekarang? Ya, 1 dirham berapa ya kira-kira? Artinya 50 dirham lah ya, mungkin kita apakan 500 ribu aja lah. Seseorang sudah bisa menyalin seluruh isi Al-Quran. Kalau harga Al-Quran sekarang kan gitu, kalau kita beli mah ada yang 50 ribu ya kan, ada yang 70 ribu, 100 ribu gitu. Nah, Al-Quran sendiri hanyalah sebagian kecil dari simbol ilmu Allah. Makanya dia bilang seperti itu. Al-Quran yang ada diturunkan kepada Nabi Muhammad itu hanyalah sebagian kecil. Karena tadi lautan sudah, walaupun lautan sudah menjadi tinta, bayangkan guys, berapa ribu Al-Quran lagi itu yang ada jikalau ya benar-benar kalimat Tuhan itu ditulis dengan tinta lautan gitu. Nah, tentu Al-Quran itu akan sangat banyak dan itu tidak akan bisa menjadi eh, apa ya, bacaan orang lain gitu kan, karena tidak terbatas gitu. Nah, orang tidak akan mau lagi untuk membacanya, makanya Al-Quran itu difinalkan seperti yang saya bilang tadi. Nah, kenapa difinalkan? Yang difinalkan itu sudah mewakili sebenarnya supaya kita tidak eh, apa ya, supaya kita tidak kaku banget ya kan, bahwasanya Al-Quran itu sebenarnya banyak, cuman difinalkan aja segini aja dulu. Otakmu mampunya segini, gitu kan kata Allah. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, jadi makanya difinalkanlah 30 juz gitu kan. Nah, makanya itu kalau di dalam surah Al-Maidah ya kalau nggak salah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina gitu kan. Itu kan kalau nggak salah ayat yang terakhir turun ya. Nah, hari ini kata Allah kan, eh, setelah aku sempurnakan bagimu agamamu gitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah aku sempurnakan juga nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku juga sudah meridhai Islam sebagai jalanmu, sebagai jalan hidupmu gitu kan. Jadi ad-din di dalam kitab kalau nggak salah Ihya Ulumuddin ya, kalau nggak salah nih guys, kalau salah koreksi ya, itu as-safaru ilallah ta'ala. Makna ad-din itu adalah perjalanan menuju Allah ta'ala gitu, bukan agama tuh. Nah, cuman agama juga tidak salah ya artinya, cuman eh, akan lebih bagus kita tidak menggunakan kata agama, akan lebih bagus kita menggunakan kata as-safar, perjalanan ataupun pegangan gitu ya. Al-Quran, Islam itu adalah pegangan hidup kita gitu, petunjuk hidup kita gitu, prinsip hidup kita gitu. Karena kalau agama nanti kan yang muncul malah banyak tuh, ya kan. Nah, jadi eh, telah aku ridhoi Islam sebagai pegangan hidupmu gitu. Waraditu lakumul Islam Madinah. Nah, kita lanjutkan. Al-Quran sendiri hanyalah sebagian kecil dari simbol ilmu Allah, karena semua ilmu adalah milik Allah. Tidak hanya yang tertulis dalam mushaf Al-Quran saja. Seorang ahli obat meletakkan sedikit obat di atas secari kertas. Kemudian kamu berkata, semua obat-obatan yang dimiliki oleh ahli obat ada di atas secari kertas ini. Perkataan seperti itu tentu amat bodoh dan menggelikan. Jadi lagi-lagi Imam Jalaluddin Rumi mengkritik tuh kan, ketika katanya di sini ahli obat ya, mungkin dokter lah bisa dibilang ya, atau tabib gitu, atau dan lain-lain sebutannya, untuk membenarkan ataupun memperkuat argumen daripada Imam Jalaluddin Rumi, dia menganalogikannya sebagai seperti yang kita baca tadi kan, sebagai ahli obat yang meletakkan sedikit obat di atas secari kertas, kemudian kita bilang semua obat-obatan yang dimiliki oleh ahli obat ada di atas secari kertas ini, ya kan. Nah, ibaratkan ini sebuah kertas ya kan. Nah, di sini obatnya. Terus kita bilang, oh ini obatnya nih, semua obat yang dimiliki oleh ahli obat ada di sini.
Makanya dibilang Imam Jalaluddin Rumi, perkataan seperti itu tentu amat bodoh dan menggelikan, ya kan? Kan ini yang baru diletakkan gitu kan, ya kan? Nah, jadi kita datang tuh ke tukang obat, eh, dok, gitu misalnya, Eh, kita diagnosa lah, ini menderita ini obatnya ini. Nah, ya kan? Terus kita bilang si dokter ini hanya punya obat ini, ya kan? Bodoh lah kita, menggelikan. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena dia dokter, dia sudah ahli. Kenapa dia kasih itu? Karena kita butuh itu. Nah, karena yang kita butuhkan cuma itu, karena di dalam tubuh kita ataupun penyakit yang kita derita, ya kan? Cuma ini obatnya. Makanya saya bilang tadi, Al-Quran itu difinalkan. Kenapa? Ya kan? Kenapa difinalkan? Karena itu yang kita butuhkan. Otak kita mampunya cuma segitu dulu, ya kan? Petunjuk hidup manusia sudah dianggap sudah final, sudah mencakup gitu ya. Dari awal hingga akhir sudah lengkap, eh, mantap semuanya gitu. Sudah lengkap dalam ilmu, eh, segala ilmu pun ada di situ gitu. Yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia ini sudah ada. Nah, cuman kita tidak mau untuk membacanya lebih dalam gitu kan. Nah, entah itu tentang AI, teknologi, kedokteran dan lain-lainnya itu tidak ada sebenarnya. Bagaikan orang yang apa tadi, eh, minta obat ke dokter itu kan, kita bilang cuma cuma ini cuma ini yang dimiliki, semua obat-obatan yang dimiliki oleh ahli obat ada di atas secari kertas ini, kan kita bodoh itu. Nah, jadi secara tidak langsung, apakah Al-Quran yang ada sekarang ini hanyalah untuk dibaca? Kan tentu enggak. Lagi-lagi sebagai petunjuk hidup, ya kan? Nah, makanya kita jangan memahami bahwasanya pemahamannya terlalu kaku. Itu Al-Quran itu hanyalah untuk dibaca, tapi dibaca sebagai apa? Kita baca untuk sebagai apa? Karena kita membaca, kita mengharapkan apa? Al-Quran bilang dia turun sebagai petunjuk, tapi kita membaca mengharapkan pahala, gitu kan? Nah, itu yang menjadi tidak sinkron lagi gitu. Nah, jadi di sini Imam Jalaluddin Rumi menyindir ya, semua obat-obatan yang dimiliki oleh ahli obat ada di atas cari kertas ini. Nah, sangat menggelikan ya kalau kita memahami Al-Quran itu hanyalah untuk dibaca, hanyalah untuk mengharapkan pahala gitu ya. Sangat menggelikan, kata Imam Jalaluddin Rumi kan seperti itu ya. Nah, secara tidak langsung seperti itu. Makanya dia buat analogi tuh untuk menyindir. Apakah kita sadar atau enggak nih? Kan kita udah disindir. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya sudah ada Al-Quran, kalam Allah sudah ada kala itu, hanya saja tidak dalam bahasa Arab. Kutegaskan hal ini pada para pembaca Al-Quran dengan cara demikian. Tetapi aku tidak melihat semua itu tidak berbekas. Tetapi aku melihat semua itu tidak berbekas sama sekali pada mereka. Jadi ku tinggal saja mereka, katanya. Jadi ini agak lucu nih guys. Jadi Imam Jalaluddin Rumi kan udah capek-capek itu menerangkan. Nah, tapi tetap saja nggak dipahami. Udah dibuat analogi. Ada tadi analogi yang pertama itu anak-anak yang bermain gitu ya. Mainanmu itu nggak bagus. Ada yang mainan yang lebih bagus. Tapi yang kau pegang itu nggak ada ini-ininya, kata si anak itu kan. Itu bukan mainan katanya. Mulai daripada analogi itu. Terus analogi ahli obat tadi kan. Yang meletakkan secari kertas. Kemudian seorang pasien berkata, ya kan, semua obat-obatan yang dimiliki si dokter ada di atas cari kertas ini, ya gitu kan. Nah, padahal kan obat dokter itu banyak di ininya, cuman yang diletakkan kepada kita di depan kita cuma itu gitu kan. Nah, udah banyak sekali analogi dan juga ayat Al-Quran disertakan oleh Imam Jalaluddin Rumi, dan juga dia menerangkan juga ya di akhir lembar ini. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya sudah ada Al-Quran. Kalam Allah sudah ada kala itu, hanya saja tidak dalam bahasa Arab, ya kan? Nah, jadi jangan kita berpemahaman kaku bahwasanya Al-Quran itu baru turun sekarang gitu ya.
itu sudah ada kala Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Sudah ada Al-Quran, kata Imam Jalaluddin Rumi. Nah, hanya saja tidak dalam bahasa Arab. Kenapa Al-Quran sekarang kok bahasa Arab? Kan gitu ya. Nah, lagi-lagi apa yang dibutuhkan, apa yang bagaikan pasien yang datang ke dokter gitu. Nah, pada saat itu yang dibutuhkan. Pada saat ini yang dibutuhkan gitu. Makanya analoginya seperti itu gitu kan. Makanya di akhir lembar ini Imam Jalaluddin Rumi meletakkan analogi ahli obat, ya kan. Nah, jadi karena lagi-lagi Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai syifa, penyembuh gitu kan, sebagai furqan, ya kan, sebagai dan lain-lainnya. Banyaklah fungsi-fungsi Al-Quran itu ya dalam kehidupan kita, namun kita mengabaikannya. Jadi kata Imam Jalaluddin Rumi gitu kan tadi, kutegaskan hal ini pada para pembaca Al-Quran dengan cara demikian. Dengan cara perumpamaan itu, perumpamaan anak-anak sudah ada, perumpamaan apa lagi, ahli obat sudah ada. Kita sangat butuh loh seorang dokter ketika kita sudah sakit gitu, kita sangat butuh itu. Nah, terus kalau tadi kan kita membahas tentang rumah ya, kalau saya memberikan perumpamaan rumah untuk menjelaskan bagaimana Al-Quran itu menambahkan analogi sebenarnya ya. Nah, jadi sudah kuterangkan Al-Quran itu kepada para pembaca Al-Quran dengan cara demikian, kata Imam Jalaluddin Rumi. Tapi aku melihat semua itu tidak berbekas sama sekali pada mereka. Jadi ku tinggalkan saja mereka. Jadi lucu sekali dan sekaligus menyedihkan sebenarnya ya. Ini bagaikan kita ini guys yang sudah capek-capek berdiskusi tadi, membahas kitab ini, kitab Fihi Ma Fihi ini gitu kan. Terus saya berusaha menerangkan juga ya, tentunya terbuka koreksi. Nah, jadi saya sudah capek-capek tuh menjelaskannya dengan cara demikian gitu ya kan, kata Imam Jalaluddin Rumi. Nah, dengan cara demikian sudah dijelaskan, mulai daripada analogi yang sederhana sampai analogi yang masuk akal juga, ya kan, dan juga disertai ayat Al-Quran. Tapi para pendengar semuanya tidak memahami, ya kan, tidak berbekas sama sekali. Itu yang dialami Imam Jalaluddin Rumi ya. Nah, itu bagaikan saya misalnya kan, seperti yang saya bilang tadi, saya sudah capek-capek menjelaskannya, tapi tidak berbekas sama sekali kepada guys-guysku semua, teman-teman semua, apa maksudnya yang ku bilang ini gitu kan. Nah, jadi ku tinggalkan saja mereka. Jalaluddin Rumi mengatakan demikian. Nah, aku pun nanti kan kira-kira seperti itulah itu guys ya. Jika guysku semuanya tidak terbuka untuk diskusi, ya kan, artinya jika dirasa tidak pas gitu ya, ajukan dalil, ajukan argumen kenapa tidak pas, ya kan. Nah, jadi supaya hidup di situ diskusi, ya kan, pertengkaran pikiran kalau kata Rocky Gerung tuh, perkelahian pikiran gitu untuk menemukan kebenaran gitu kan. Timbullah dialektika katanya kan gitu, logika. Jadi kutinggalkan saja mereka, kata Imam Jalaluddin Rumi, karena dia sudah jengkel ya, sudah jengkel, capek-capek menerangkan, tetapi tidak berbekas sama sekali kepada mereka. Nah, jadi guys-guysku, sudah sekitar hampir 1 jam saya di sini menemani guys-guysku semuanya. Jika ada kata-kata saya yang kurang tepat ya, kita membahasnya baru segini guys. Setetes air dari hari Alastu. 1 lembar ini baru yang kita bahas guys. Dari sini, ya kan, dari ini, dari sini sampai sini aja, sini, sampai pangkal sini aja baru. Kita belum masuk ke sini nih, ya kan. Nah, mudah-mudahan guys-guysku semuanya setia untuk hadir ya
terus pantengin channel ini ya kan, terus pantengin mengikuti terus kajian pembahasan kita, diskusi kita. Saya di sini bukan sebagai guru tapi sebagai teman diskusi kawan-kawanku semuanya, ya kan? Supaya kita sama-sama berada di jalan yang benar, ya kan? Karena kita sama-sama saling menasehati. Terima kasih atas segala perhatian guys-guysku. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita dalam memahami segala ilmu-ilmunya, lautan laut ilmu-ilmunya itu, ya kan? Mudah-mudahan kita ditambah ilmu terus-terusan dan kita istiqomah di jalannya. Kita sudahi. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian guys-guysku. Jangan lupa ya di like, subscribe dan juga dibagikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.